semoga kita doakan teman-teman kita yang tidak hadir hari ini bisa bersama dengan kita di pertemuan selanjutnya. Nah, amin. Nah, teman-teman, Ibu ingin bertanya, apakah teman-teman pernah mendengar, membaca, atau pernah menonton cerita tentang kancil dan buaya atau belalang dengan semut? Pernah. Nah, jika teman-teman sudah pernah mendengar dua cerita tersebut, kira-kira adik-adik tahu itu termasuk jenis teks apa? Dongeng. Dongeng atau cerpen? Itu bukan termasuk dongeng atau cerpen, itu termasuk jenis teks fabel. Apa ada yang tahu apa itu teks fabel? Apa ada yang tahu pengertian teks fabel? Saya, Bu. Iya, silakan Sinta. Fabel adalah teks yang di dalamnya menceritakan tentang berbagai binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Bagus, itu adalah pengertian dari teks fabel. Nah, jika adik-adik pernah membaca, mendengar, atau pernah menonton cerita kancil dan buaya, kira-kira adik-adik tahu siapa saja pemeran utama dalam cerita tersebut? Iya, Bu. Silakan Nazia. Hewannya itu kancil dan buaya. Bagus, itu termasuk salah satu ciri dari teks fabel. Kira-kira ada yang ingin mengungkapkan beberapa ciri tentang teks fabel? Saya, Bu. Iya, silakan Tia. Yang pertama, tokoh utamanya adalah binatang. Tokoh Utamanya utama adalah binatang. Lanjut. Kedua, alur ceritanya sederhana. Ketiga, Cerita singkat dan bergerak cepat. cerita singkat Dan bergerak cepat. dan bergerak cepat. Nomor 4, Karakter tokoh tidak dijelaskan secara rinci. yang kelima, Tema atau pesan ditulis dalam cerita. yang keenam, yang terakhir. Pendahuluannya sangat singkat. Baik, Ibu akan menjelaskan ada 6 ciri-ciri utama teks fabel. Yang pertama, tokoh utama adalah binatang. Sesuai dengan pengertian, yaitu fabel adalah teks yang berisi atau pemeran utamanya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Jadi dalam teks fabel itu, manusia ada tokoh manusia, tetapi manusia itu tidak terlalu berperan aktif atau tidak terlalu berperan penting dalam teks fabel. Seperti di salah satu cerita kancil dan buaya, ada satu adegan, sosok manusia, tetapi manusia tidak berperan banyak dalam cerita tersebut karena manusia hanya sebagai pemburu dalam cerita tersebut. Yang kedua, ada alur cerita sederhana. Tentu saja teks fabel ini diperkhususkan untuk anak-anak yang berusia 8 tahun sampai 10 tahun dan bisa juga untuk ditonton untuk 10 tahun ke atas. Jadi pencipta atau penulis membuat cerita fabel secara sederhana sehingga penonton atau pembaca tidak terlalu berpikir keras atau tidak sulit atau terlalu rumit ceritanya. Yang ketiga, cerita singkat dan bergerak cepat. Fabel termasuk cerita yang bisa dihabiskan 5 sampai 10 menit satu kali baca atau bisa ditonton tidak sampai 30 menit jika itu fabel itu ditontonkan. Yang keempat, karakter tokoh tidak diperinci. Maksudnya ini kan bacaan atau tontonan untuk anak-anak. Jadi fabel itu tidak terlalu memperumit atau mempersulit pendengar atau pembaca untuk mencatat ini siapa ya tokohnya, ini tokoh-tokohnya bersifat seperti apa. Jadi tokohnya juga tidak terlalu banyak sehingga anak-anak bisa langsung tahu atau bisa langsung menangkap, oh ini tokoh kancil seperti ini, sifat kancil seperti ini.
Lalu yang kelima, tema pesan ditulis dalam cerita. Jadi anak-anak tidak harus mencari kira-kira tema ini seperti apa ya, pesannya itu seperti apa. Biasanya di teks fabel atau tontonan kita menonton fabel, biasanya pesan moral disampaikan di akhir cerita fabel. Jadi kita tidak perlu harus mencari, oh ternyata cerita moralnya seperti apa. Kita langsung tahu, oh ternyata penulis ternyata membuat teks fabel ini memberikan edukasi kepada penonton agar kita tidak seperti ini. Itu maksud dari pesannya ditulis langsung dalam cerita. Lalu yang terakhir, pendahuluannya sangat singkat. Jika adik-adik pernah membaca teks fabel, pasti adik-adik pernah mendengar di awal atau pernah membaca, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang kancil dan buaya di hutan. Itu maksudnya pendahuluannya sangat singkat, dan setelah penulis menuliskan di zaman ada suatu zaman hiduplah seorang kancil dan buaya, langsung masuk ke jalan ceritanya. Jadi setelah pembukaannya, pendahuluannya yang sangat singkat, langsung masuk ke alur cerita tersebut. Nah, setelah pembahasan tadi, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas teks fabel dengan KD 3.15, yaitu mengidentifikasi informasi penting fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Dengan indikator pencapaian ada dua. Jadi setelah kita membahas KD 3.15, tentu saja ada indikator yang harus kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri teks fabel yang dibaca dan didengar. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi informasi penting yang terdapat dalam fabel atau legenda yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks fabel, dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam teks fabel. Nah, setelah ada indikator pencapaian yang akan kita capai pada hari ini, Ibu ingin adik-adik membuka modul pegangan kalian masing-masing. Ada yang tidak bawa modul? Ada, Bu? Semua ada ya? Berarti silakan buka modulnya. Buka halaman 26, yaitu teks semut dengan kepompong. Iya. Jika sudah ditemukan teks tersebut, Ibu ingin adik-adik membaca bukan hanya sekedar membaca, tetapi mohon dipahami apa itu tema sesuai dengan ciri-ciri yang tadi sudah kita pelajari. Jadi adik-adik tidak hanya membaca, tetapi memahami kira-kira temanya apa, pesan moralnya apa, tokoh utamanya siapa. Jadi Ibu ingin adik-adik membaca sambil memahami. Ya, silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca dan memahami teks tersebut.
informasi atau pesan moral apa yang bisa adik-adik ambil dari teks fabel tentang semut dan kepompong tadi. Ya, Ibu persilakan untuk berdiskusi 15 menit saja karena tidak terlalu banyak ciri-ciri dan informasi penting yang bisa adik-adik ulas dalam teks fabel tersebut. Ya, silakan. Nah, waktunya sudah selesai untuk mendiskusikan hal-hal apa saja yang telah adik-adik dapatkan dari teks fabel. Mana kelompok 1? Ya, siapa yang mau presentasi di kelompok 1? Ya, silakan Nazlia, bacakan informasi apa saja yang telah kalian dapatkan dalam teks fabel. Maju ke depan. Silakan Nazlia sebagai perwakilan dari kelompok 1. Ya, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu ciri-ciri dari teks fabel cerita semut dan kepompong. Tokoh utamanya adalah kepompong, kupu-kupu, semut. Menggunakan alur maju. Cerita singkat hanya terdiri dari 5 paragraf. Karakter tokoh tidak dijelaskan secara terperinci, tetapi di tengah-tengah cerita, pembaca sudah dapat menebak bagaimana sikap dan perilaku dari tokoh. Tema cerita persahabatan. Pesan moral, jangan pernah mengejek atau merendahkan orang lain. Pendahuluan sangat singkat. Di suatu hutan yang indah, hidup berbagai binatang yang buas dan jinak. Ada satu hal penting lagi yang dilupakan oleh kelompok 1. Informasi apa yang kelompok 1 dapatkan dari teks yang sudah dibaca? Yaitu penulis ingin menyampaikan kepada pembaca agar jangan pernah mengejek atau merendahkan orang lain. Ya, baik, terima kasih Nazia sebagai perwakilan kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri dan informasi penting dari teks fabel semut dan kepompong. Pertama, tokoh utama semut dan kepompong. Kedua, menggunakan alur maju. Ketiga, cerita singkat hanya terdiri dari 5 paragraf. Yang keempat, karakter tokoh tidak dijelaskan secara terperinci oleh penulis. Yang kelima, tema cerita persahabatan. Yang keenam, manusia tentu saja membutuhkan pertolongan dari orang lain. Informasi penting, penulis ingin menyampaikan manusia tentu saja membutuhkan pertolongan dari orang lain. Baik, terima kasih kepada Sinta sebagai perwakilan kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk setiap kelompok karena yang silakan dulu karena telah berani mengungkapkan apa yang telah didiskusikannya. Setelah Ibu mendengar presentasi dari kelompok 1 sebagai perwakilan Nazlia dengan kelompok 2 perwakilannya Sinta, Ibu akan menyimpulkan beberapa hal penting yang telah adik-adik simpulkan tadi. Yang pertama, kita menemukan satu perbedaan dari kelompok 1 mengemukakan bahwa karakter tokoh tidak dijelaskan secara terperinci, tetapi di tengah-tengah cerita pembaca sudah dapat menebak bagaimana sebenarnya sikap dari tokoh. Tetapi kalau di kelompok 2 tidak dijelaskan secara terperinci, maksudnya kelompok 2 tidak menjelaskan alasannya. Dan satu lagi, pesan moral dan informasi dari teks fabel, kelompok 1 mengemukakan bahwa janganlah mengejek makhluk lain. Sedangkan kelompok 2 mengemukakan bahwa pesan moral dan informasi penting yang dapat diambil dari teks ini, manusia tentu saja membutuhkan pertolongan dari orang lain. Semua jawaban sudah benar, tetapi ada satu yang harus saya koreksi, yaitu tokoh utama. Kalau untuk kelompok 1, mohon perhatian dari kelompok 1, tokoh utama di
pertemuan kali ini sudah cukup. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah berpartisipasi aktif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tugas saya titipkan nanti akan saya bagikan di grup WhatsApp. Silakan ketua kelas untuk mengirimkan absen yang tidak hadir karena saya lupa bawa absen. Jadi jangan lupa tulis namanya,